Assalamualaikum, salam sukses, salam petani tulen. Pada video kali ini saya akan berbagi 4 cara pupuk jagung, di mana di urutan keempat itu merupakan proses pupuk tanaman jagung yang menurut saya lebih efektif dan maksimal ya kawan-kawan untuk proses pemupukan tanaman jagung. Apa saja 4 cara pemupukan tanaman jagung? Simak terus video ini. Oke, langsung saja. Cara yang pertama yaitu proses pemupukan tanaman jagung dengan cara manual, yaitu dengan langsung ditaruh pada area pangkal batang tanaman kurang lebih 15 cm dari pangkal batang tanaman jagung ya kawan-kawan. Kita tabur menggunakan tangan. Cara ini merupakan cara yang umum dilakukan oleh petani pada umumnya, dan cara ini juga menurut saya tidak terlalu efektif ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika setelah kita tabur pupuknya itu ada proses penguapan ya. Apalagi ketika setelah kita tabur pupuk tidak langsung ditutup dengan tanah itu pupuknya, maka ada proses penguapan pupuk sehingga penyerapan pupuk itu tidak maksimal diserap semua oleh tanaman jagung ya. Sebagian pupuk yang kita berikan terhadap tanaman jagung itu mengalami penguapan. Kemudian cara yang kedua yaitu cara pupuk jagung dengan cara tugal ya kawan-kawan. Cara ini hampir sama dengan cara tabur langsung, namun hal ini tidak terlalu banyak penguapan pupuk ya, karena setelah kita melakukan proses tugal di areal pangkal batang kurang lebih 15 cm dari pangkal batang tanaman jagung, kita masukkan pupuknya. Setelah kita masukkan pupuknya itu kita tutup tanah tipis sehingga proses penguapannya itu minim ya. Namun memiliki juga kekurangan karena lebih banyak tenaga yang kita keluarkan dibandingkan proses pupuk jagung yang pertama ya, yang mana kita harus menunggal dulu, kemudian menabur pupuk, kemudian kita tutup dengan tanah. Namun lebih efektif dibandingkan cara yang pertama, yang mana sedikit sekali penguapan, namun dia lama proses penguraian pupuk itu tidak langsung terurai pupuknya ya. Pupuk itu butuh proses penguraian, yang mana ketika kita melakukan proses pemupukan menggunakan pupuk padat, maka proses penguraian pupuk ini agak lama ya, mesti harus ada hujan sehingga pupuk yang kita berikan itu terlarut dulu ya kawan-kawan, kemudian diurai oleh mikroba, baru pupuk itu diserap oleh tanaman jagung. Kemudian cara yang ketiga yaitu proses pemupukan tanaman jagung dengan cara pengocoran ya kawan-kawan. Sebelum kita melakukan proses pemupukan tanaman jagung, pupuk yang mau kita berikan terhadap tanaman jagung itu kita larutkan dulu di dalam air, kemudian kita kocorkan di masing-masing pangkal batang tanaman jagung, di mana cara ini cara yang lebih efektif dibandingkan cara pertama dan cara yang kedua ya, di mana pupuk yang kita berikan tidak lagi dilarutkan oleh air hujan, namun kita larutkan sendiri sehingga proses serapan pupuk ke tanaman jagung itu lebih cepat karena tidak lagi melalui tahapan pelarutan pupuk di lahan langsung, tapi kita melakukan proses pelarutan pupuk sendiri ya, sehingga di lahan itu pupuknya tinggal diurai oleh bakteri dan siap serap oleh tanaman jagung ya kawan-kawan. Cara yang keempat merupakan cara yang lebih efisien, lebih efektif dan lebih maksimal ya kawan-kawan, di mana cara pemupukan tanaman jagung itu melalui irigasi tetes ya kawan-kawan. Namun pemupukan tanaman jagung melalui irigasi tetes bukan berarti tidak memiliki kekurangan ya, yang mana kekurangannya itu kita lebih membutuhkan modal yang banyak untuk biaya peralatan seperti mesin pompa air, kemudian selang irigasi. Itu membutuhkan modal yang lumayan banyak ya. Namun bagi kawan-kawan yang memiliki modal yang tinggi, proses ini merupakan proses yang lebih hemat pupuk, karena pupuknya bisa langsung siap diserap oleh tanaman. Dia hanya membutuhkan proses penguraian, apalagi ketika
kita melakukan proses pemupukan dengan pupuk yang memang siap serap, itu tanaman tidak membutuhkan waktu untuk menyerap pupuk, kecuali ketika kita melakukan proses pemupukan melalui irigasi tetes, namun pupuk yang kita berikan itu butuh penguraian oleh mikroba. Contohnya kita melakukan proses pemupukan dengan menggunakan NPK Posca, urea, dia butuh proses penguraian oleh mikroba ya, yang mengubah nitrogen ini menjadi siap serap oleh tanaman ya kawan-kawan. Ini merupakan cara yang efektif menurut saya ya, karena dia lebih hemat pupuk, lebih hemat tenaga, namun dia lebih banyak biaya yang kita butuhkan ya kawan-kawan. Jadi bagi kawan-kawan petani pemula sama seperti saya, jika ingin melakukan proses pemupukan, kawan-kawan bisa pilih di antara salah satu cara pupuk jagung yang keempat ini. Dan saya juga melakukan proses pupuk jagung itu masih manual ya kawan-kawan, karena boleh dikata saya juga petani yang minim modal, sehingga saya tidak bisa memaksimalkan proses pemupukan. Berbeda dengan petani-petani yang sudah profesional, yang sudah memiliki modal banyak, barangkali proses pemupukannya lebih maju lagi ya kawan-kawan, dengan menggunakan selang drip untuk proses pemupukannya. Namun saya masih melakukan proses pemupukan secara manual, tidak didukung dengan modal yang tinggi ya kawan-kawan, sehingga saya melakukan proses pemupukan itu masih manual menggunakan tangan dan menabur langsung. Saya secepatnya melakukan proses penyiangan gulma dan pembumbunan pupuk ya kawan-kawan, sekaligus pembumbunan tanaman jagung, sehingga penguapan pupuk itu saya minimalisir ya, sehingga pupuk yang saya berikan lebih efektif terserap oleh tanaman. Oke, barangkali cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalam.